Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas. Cakep. Yang ngejawab salam pada malas. Sekali lagi boleh. Buah jambu ada 8. Dipetik sama Pak Lurah. Mudah-mudahan nih hujan membawa berkah. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya. Jangan mematahkan semangat kita untuk hadir maulid. Meskipun turun hujan kita tetap semangat, siap semangat, siap demi yang kita cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi jawab salam yang kompak, yang keras, buktikan meskipun hujan tetap kita semangat hadir untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wallahu a'lam war rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis wal makna wallahu alam bi muradih. Tabarukan bi dzikrihi wa rusulih. Wa qala aidan fi kitabihi alfiyah bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamijun hasal. Al makna wallahu alam war rasul. Hadratal mukarram wal muanjam, para masyayikh, para asatid, para tuan-tuan guru, bil khusus guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya ada Bapak Ustadz Ahmad, Bapak Ustadz Sardi, Bapak Ustadz Suwono, dan juga para asatid yang lainnya juga telah hadir. Para sepuh, bini sepuh, kesepuhan kita, tokoh masyarakat, Bapak Haji Dahlan, Bapak Haji Heru, dan juga Bapak RT Suwono, beserta seluruh jamaah yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, santriawan wa santriawati. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kami hormati ialah tim Hadroh Hasanah Bu ya, Hasanah Hadroh Hasanah, bukan Hasanah Hadroh, bukan Hadroh Hasanah. Iya, mudah-mudahan
tim hadroh senantiasa selalu diberikan kesehatan, umur panjang, diberikan kekuatan tangannya, senantiasa memukul setiap malam. Kalau nggak kuat ngampleh nanti ya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, berkah kehidupannya. Juga ketua majelis taklim, juga ketua DKM, seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ini kebetulan malam ini adalah malam ke 17 Safari Maulid. Ini malam agak akhir ya, karena satu pertemuan lagi sudah masuk malam terakhir. Pertemuan lagi nanti insya Allah tahun depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa oleh Allah selalu diberikan keberkahan, taufik, hidayah dan inayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana sehat guys? Sehat guys? Guys ya sekarang. Bagaimana kabarnya Besti? Sehat Besti? Cager lur? Cager, alhamdulillah. Ini kebetulan nih bagian saya ngisi malam ini hujan ya. Jadi saya itu serasa ceramah nggak ada penghadirnya, yang hadir hujan dan terpal. Biarin kayak ngomong sendiri kayak orang gila, nggak apa-apa ya. Padahal ini penghadirnya luar biasa, yang hadir kurang lebih ada 70.000. Ya Robbal, bapak-bapak 20.000, emak-emak 50.000. Alhamdulillah. Ini disebutnya gang apa ini? Tadi saya ngobrol sama Pak Ketua RT, ini gang miring, benar apa benar? Gang tiang miring, benar? Tiang miring, benar? Oh, tapi orangnya enggak miring. Tiangnya doang yang miring. Oh iya. Ini yang menciptakan gang miring ini Pak RT hormat ini Pak Cipto ya. Gang tiang miring itu ya. Saya baru pertama dengar gang tiang miring. Mudah-mudahan orangnya enggak miring. Tiangnya aja yang miring, amin ya Robbal alamin. Jamaah, jamaah, alhamdulillah kita ini maulid, safari maulid sudah 16 malam, betul apa enggak? Saya mau tanya, jawab yang keras, jawab yang jujur. Apa saja yang didapatkan selama kita hadir maulid, dari mulai maulid pertama sampai dengan maulid malam 17 ini? Hah? Apa? Minum, benar. Makan, benar. Apalagi? Hah? Berat badan naik, bagus. Apalagi ini, biasanya saya suka dapat rokok, ini belum dapat ini. Panitia lupa apa sengaja ini. Mangkaning usum hujan, taririsnya. Ini susunya belum dibawa ke sini, atau bawa ke sini. Biar agak angetan gitu maksudnya. Yang kita dapatkan dari mulai tanggal 1 sampai dengan malam ke-17. Ada yang bilang makanan, yang bilang minuman, berat badan naik, ya. Yang bilang pahala, alhamdulillah. Emang benar kalau ibu-ibu ketika datang bulan maulid berat, tambah beratnya jadi naik, alhamdulillah. Menandakan 1 subur, 2 gemuk, 3 emang doyan makan. Alhamdulillah. Ya. Tapi yang terpenting, maulidan ini dikatakan bahwasanya, sini aja nggak apa-apa. Terima kasih banyak, ini mudah-mudahan Pak Agus sehat badan,
panjang umur ya. Mudah-mudahan berkah. Aduh. Dikatakan bahwa maulidan ini ialah menurut sang proklamator Indonesia. Ya. Siapa dia? Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Siapa? Soekarno. Dia pernah berpidato ketika waktu itu tahun 1963. 1963 kira-kira ini ibu-ibu sudah lahir apa belum? Belum, ya. Mungkin emak sama bapaknya baru pacaran kayaknya. 1963 belum lahir. Waktu itu Bung Karno di Istana Negara dengan tegas mengatakan, saudara-saudara, kalau Soekarno mungkin begitu ya, saudara-saudara, saya berbicara di depan saudara-saudara karena saya sayang sama saudara-saudara. Kalau kita sesama saudara-saudara, jangan sampai kita bertengkar. Kalau kita pengen akur sama saudara-saudara, saudara-saudara harus akur dengan saudara-saudara. Betul saudara? Kira-kira begitu. Kata Bung Karno begini, mengatakan dulu, dengarkan saudara, bahwasanya hakikat maulid bukan saja memperingati hari dilahirkannya saja, akan tetapi yang paling penting ialah mengaplikasikan, mengamalkan seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Ya. Jadi selama kita maulidan dari mulai tanggal 1 sampai dengan malam 17 ini, harus kita tanamkan yang pertama kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan dan dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta seberapa persen cintanya? Mungkin dulu kalau kita belum maulidan, cinta kita kepada Nabi Muhammad 50%. Setelah kita ikut maulidan tanggal 1 sampai dengan tanggal 17, malam 17 ini, cinta kita kepada Nabi Muhammad menjadi 90%. Alhamdulillah. Berarti maulidan kita membawa berkah, semakin tambah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kecintaan ini bohong, kecintaan ini hoak apabila cinta kita tidak dibuktikan dengan pengorbanan. Cinta membutuhkan pengorbanan. Cinta membutuhkan perjuangan. Sesuai dengan lagunya, lagu Bang Haji Roma Irama, pengorbanan. Ini siap-siap ini. Ada mic-nya ada? Bisa lagunya? Nggak bisa. Ini tim Hadroh Hasanah harus siap-siap. Ya. Siap ini? Porsa siap porsa? Soneta siap soneta? Kita nyanyi bareng-bareng tentang pengorbanan. Musiknya siap musiknya? Ini berbicara tentang cinta. Cinta butuh pengorbanan, bukan hanya di bibir saja. Cinta di bibir saja dusta dan hoak. Betul saudara? Nah. Siap? Tuh, 2, 3. Perjuangan. Pop-popnya doang. Atuh hayo ini ibu-ibu ya. Perjuangan takkan terelakkan dalam setiap kehidupan. Kok bisanya hahaha-nya doang ini? Hah? Coba ulang, coba. Perjuangan takkan terelakkan. Belum, oh hanya belum ya. Takkan terelakkan dalam setiap kehidupan. Kok bisanya hahanya doang ya? Pengorbanan
sangat dibutuhkan dalam setiap perjuangan. Berjuang demi keadilan, berjuang demi kebenaran, berjuang demi cita-cita, bahkan berjuang demi cinta. Ini yang akan digarisbawahi, berjuang demi cinta. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta. Buktikan seberapa besar pengorbanan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya mana? Ketika hujan aja turun udah pada minggir. Benar? Harusnya kalau maulid dan cinta kepada Nabi, meskipun hujan, dordar gelap, mati lampu, kita tetap di situ, di tengah. Itu cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Ini ketika hujan aja kita nyari tempat yang aman. Ada yang di pojok, ada yang di rumah sono, ada yang di sono nggak kedengeran, lagi tidur orangnya, yang ceramah. Oh ya, buktikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kendor, jangan pernah pudar kecintaan kita. Apapun yang terjadi, mau hujan, mau gelap, mati lampu, hadir maulidan, insya cintanya luar biasa. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi harus. Karena yang harus ditanamkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sehat? Ini yang harus ditanamkan, yang harus kita dapati di momen Maulid ini adalah pelajaran terpenting daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Maulid ini adalah momen yang tepat bagi kita, terutama dai-dai, untuk menyampaikan perilaku akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya mau tanya, ini Maulid kebanyakan nangisnya, kebanyakan ketawanya? Hah? Nangisnya apa ketawanya? Ini harusnya kalau Maulid kita menangis menteladani Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah hingga mengeluarkan darah. Harusnya ini. Oh ya. Nah ya, jadi kita ini dalam momen Maulid harus menerangkan ya tentang bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana perilaku Rasulullah. Itu yang harus kita ambil hikmah dan pelajaran, sekaligus bisa kita aplikan ke dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Untuk malam ini sengaja saya bawa kitab Mau'izatul Mukminin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, ditukil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, supaya ada ngajinya, jangan ketawa melulu ya kalau maulid, dan supaya membekas ada yang kita bawa setelah beres maulid, kita amalkan perilaku Rasulullah, sunnah Rasulullah. Ini yang paling penting. Oh ya, ini kita akan bahas tentang cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka makanan apa dan benci makanan apa. Oh, ibu-ibu suka bakso? Suka banget, apalagi hujan begini ya. Rasulullah suka apa tidak? Nah, ini yang paling penting ya. Ini dikatakan bahwasanya karena yaqulu mawjida wa ijawudi atil maidah. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rela memakan apa saja yang ada, tidak mencari-cari makanan yang tidak ada. Ini Rasul. Rasul mahbu kalau makan seadanya, adanya kacang-kacang, adanya jeruk, enggak nanyain mana ini bekakaknya, mana ini kelengkengnya, mana ini anggurnya. Tidak, Rasul mah makan seadanya. Nih bapak-bapak dengerin ya. Kalau makan di rumah adanya nasi sama kerupuk, udah itu itu aja dimakan ya. Jangan nanyain pakai goreng telur, pakai sop janda, jangan. Kalau mau meniru akhlak Rasulullah, Rasul kalau makan seadanya. Kita suka begitu enggak, Bu? Boro-boro kita mah adanya makan nasi sama sambal sama sayur asem, enggak ada lalap, masih nyari kita mah. Masih nyari. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah disuguhan apa saja dimakan itu, tidak pernah nanya ininya mana, itu Rasulullah. Oh ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya luar biasa. Ya,
Ini pelajaran penting ya, kalau kita di rumah bapak-bapak, kalau disediakan makanan oleh istri kita jangan suka nyari yang enggak ada. Kasihan emaknya udah ngasuh anaknya, tiba ngegoreng telur doang, dimarahin. Kok enggak ada temennya, padahal ngasih ke emaknya tibang 30.000. 30.000 mah minyak sama telur doang, bener? Iya, belanja sekarang nggak cukup 30.000, minimal 100.000, bener apa iya? Iya, nih ibu-ibu lebih paham. Kasih 30.000, pengennya makan daging, telur, sayur, opor, sop janda. Oh ya, nggak kesampaian. Oh ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan itu Rasulullah seadanya, adanya nasi yang di dekatnya apa aja yang ada. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan itu selalu membaca doa. Apa doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa doanya? Kalau kita yang populer, Allahumma barik lana fima rojak anak wakina ajabanar. Padahal yang dibaca oleh Rasul doa di dalam kitab Mu'idzatul Mukminin ialah, ikutin Buya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alha ni'matan mashkuratan tasillu biha ni'matal jannati. Itu doa mau makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka baca doa itu. Hafal bu? Hafal enggak? Enggak pasti ya. Itu Rasul kalau mau makan baca doanya Bismillahi Allahumma ij'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah, yang artinya ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah makanan ini sebagai bentuk nikmat yang disyukuri dan bersambung dengan kenikmatan di surga nanti. Ini doa Rasulullah. Biasa yang kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enggak apa-apa itu daripada enggak baca. Minimal baca bismillah minimal ya. Karena setiap sesuatu perkara yang perkara itu baik maka harus mengucapkan bismillah. Mau ngaji baca bismillah, mau kerja baca bismillah, mau ke pesantren baca bismillah ya. Mau makan baca bismillah, setelah makan alhamdulillah. Kalau mau makan, nah sesudah makan alhamdulillah. Kalau mau minum Baca bismillah. sesudah minum Alhamdulillah. Pinter ini anak-anak TK luar biasa. Minimal ya baca bismillah. Tapi Rasul beda. Allahumma ij'alha nikmatan mashkuratan tasilu biha nikmatal jannah. Satu ya. Kemudian wakana la yakulul khoro. Penting bagi kita pelajaran, terutama ibu-ibu yang suka makan bakso pedas. Nah ini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan makanan yang masih panas. Nah, wakana la yakulul harro. Nabi tidak pernah memakan makanan yang panas. Ini ibu-ibu kalau ngebakso enakan yang dingin, enakan yang panas. Tidak boleh bu. Mulai sekarang kalau ngaji ya, ikut Rasulullah makan bakso, biarkan bakso itu dingin dulu. Kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak ya. Minimal jangan panas, harus anget-anget kuku. Itu sunnah Rasul. Kenapa sebabnya? Sebab kata Nabi, innallaha lam yut'imna naron fabriduhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi makanan api kepada kita. Oh ya, maka dinginkanlah makanan yang masih panas. Ini pelajaran penting bagi kita malam ini, mudah-mudahan diamalkan. Kita hadir maulid dari pertama sampai dengan malam 17. Jangan makan makanan yang panas. Harus yang anget. Kalau bisa dingin. Oh ya, nggak boleh. Oh ya, kalau kita mau mengikuti Nabi. Kenapa sebabnya? Sebab makanan yang panas itu, apalagi nasi goreng,
hujan begini, makan nasi goreng panas-panas menyebabkan penyakit gulanya jadi naik. Penyakit. Sok coba aja ibu-ibu ya, lapar malam, udara hujan gerimis, makan nasi goreng panas-panas langsung dimakan, gulanya jadi naik. Setiap Rasulullah melarang pasti ada manfaatnya. Setiap yang dilarang ada manfaatnya, jangan dilaksanakan. Satu. Ya. Kemudian wakana yakulu mimma yalihi wa yakuluhum jasairi wal qasai birrutubi wa kana aksarut ta'amihi al-ma'a wat tamar. Nabi SAW makan makanan yang ada di dekatnya. Beliau memakan roti gandum merah. Beliau juga senang sejenis makanan kerai, sejenis mentimun. Rasulullah kerai, tahu kerai? Sejenis mentimun yang hijau panjang tuh ya, yang suka disayur. Nah itu Rasulullah senang makanan seperti itu. Tuh ya. Kemudian Rasulullah itu wahubut ta'ami ilaihil lahmi. Rasul paling senang makan makanan daging. Senang makan daging, senang kita juga kalau dikasih daging sama ikan asin. Kira-kira milih daging, milih ikan asin? Ikan asin. Berarti belum mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu wa ahabut ta'ami ilaihi allahma, senang terhadap makan daging. Daging sama Bu, kalau kita juga nih ada daging goreng ya, sama nasi, sama urap, nah, kemudian ada ikan asin, sambal, sayur asem, lalap. Kita lebih milih ikan asin sama sayur asem. Oh, padahal Rasul lebih suka memakan daging, tidak suka memakan makanan yang panas, apapun itu bentuknya. Anak-anak sekarang kan hebat-hebat makanannya Bu ya, makanannya gaul ya. Ada yang disebut dengan hot dog. Tahu hot dog? Hot itu panas, dog itu anjing, anjing panas 3 gares nih. Anak-anak sekarang nih, anjing panas dilebokan ya. Tuh, jangan makan panas-panas. Tuh ya. Kemudian wakana yakulus sarida bilahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang juga makan jenang. Apa itu jenang Bu? Dodol. Namanya jenang sarid dicampur bilahmi dengan daging. Rasul itu senang makan dodol sarid dicampur dengan daging. Itu Rasulullah kesukaannya. Tuh ya. Dan juga wa yuhibbul qur'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang juga dan menyukai yang namanya al-qur'a, labu. Tahu labu? Labu siam. Kalau bahasa Sunda mah waluh. Nah Rasul senang. Rasul senang. Enak gak waluh? Labu enak gak? Enaknya diapain? Hah? Dibikin kolak kalau bulan puasa biasanya ya. Disemur kuning, bumbu kuning, labu kuning. Iya labu kuning. Diurap, dikolak, iya kan? Kalau bulan puasa itu Rasul senang. Oh ya, labu kuning Rasul senang. Bahkan ada pepatah mengatakan kalau orang punya punya yang tidak boleh makan labu itu salah ya. Itu tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang punya pelet, yang punya asihan, tuh yang punya ajimat tidak boleh memakan labu katanya. Takut hilang asihannya. Bohong, padahal Rasul senang makan buah labu. Tuh ya. Perhatikan lagi Bu. Ini pelajaran penting buat kita. Wa kana yuhibbu minasyati. Rasul senang kepada daging. Daging apa yang Rasul senangi? Ialah asyati, daging Daging apa? Daging kambing. Ini ibu-ibu suka nggak kambing? Bapak-bapak suka nggak daging kambing? Bapak-bapak luar biasa sukanya daging kambing, apalagi kambing muda di sate setengah matang malam Jumat. Wah, bapak-bapak luar biasa seneng tuh ya. Daging kambing Rasul senang. Bagian mana yang Rasul senang daging kambing? Ialah az-ziro'a wal kafta.
Wal katfa. Rasul senang daging kambing itu bagian lengan dan bagian paha. Kambing kakinya ada berapa? 4. Anggap yang depan tangan, yang belakang kaki. Nah, Rasul senang bagian depan sama bagian belakang pahanya. Sebab kenapa? Sebab di paha itu tidak ada lemaknya, daging semuanya sehat. Kambing kan perjalanan pakai kaki ya, selalu gerak-gerak, tidak ada lemaknya. Rasul paling senang itu. Nah, makanya nanti kalau ada orang akekahan, tuh ya, yang nyembelih Ustadz Ahmad, kalau disuruh minta kepala apa minta paha? Minta paha Ustadz Ahmad, minta paha. Oh, Rasul senang ya, paha kambing dari tangannya kaki yang depan dan kaki yang kiri. Tuh ya. Akan tetapi wala yuhibbu minha al-kilyataini. Nih, perhatikan ini bapak-bapak ya, ibu-ibu, kalau ada daging kambing, Rasul itu tidak senang terhadap daging kambing bagian pantatnya. Bagian apanya, Bu? Pantatnya, bokongnya, boolnya. Itu Rasul tidak senang. Dan kan daging kambing, daging ayam pun sama. Enggak suka Rasul memakan pantatnya. Bagian pantatnya. Cek bahasa Sunda mah tungir, tahu tungir? Tungir, kalau ayam kan ada tungirnya. Nah, tungir itu emang empuk, nggak ada tulangnya. Kalau saya dulu makan ada tungir, dimarahin sama emak saya sama bapak saya. Masih kecil jangan makan tungir. Kenapa sebabnya? Nggak boleh. Tahu kenapa nggak boleh? Ternyata ada dalilnya. Orang tua itu nggak semata-mata ngomong, ada dalilnya. Rasul tidak suka pantat kambing. Oh ya, catat ya, jangan dikasih anak-anak. Oh ya. Kemudian wala jakaro, Rasul tidak suka jakar kambing. Tahu jakar? Tahu jakar? Ini jakar kambing, ada jakarnya, ada juga wal ansaini, ada pelernya. Ini mohon maaf nih agak porno, ini harus diterangkan karena ini memang hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka jakar. Jakar itu batangnya. Kalau unsayain itu ialah pelernya. Apa itu pelernya? Torpedonya itu Ibu RT tahu itu. Torpedonya ya. Ini mungkin kambing laki-laki sebab bapak-bapak mah kemana-mana selalu bawa torpedo, selalu bawa telur, selalu bawa bakso. Makanya tidak salah ibu-ibu suka kepada oh ya, Rasul tidak makan jakarnya, Rasul tidak makan pelernya, torpedonya. Ini hati-hati kalau musim kurban, sapi ke, kambing ke, jangan ambil torpedonya. Ini kadang-kadang sudah hilang duluan panitia, benar apa enggak? Dicatat ini. Hati-hati ini. Torpedo enak apa enggak ini? Enak apa enggak? Terus terang saya belum pernah makan ini. Yang sudah pernah makan ini, Pak Cipto udah pernah apa belum ini? Enak apa enggak? Rasul tidak makan torpedo. Oh ya, tidak makan pelernya. Dan juga wala masanata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan tempat air kencing atau kantung kemih. Kantung kemih, tahu kantung kemih? Tidak dimakan oleh Rasul. Kemudian wal godada, Rasul tidak makan babat. Nah ini Rasul tidak pernah makan jeroan atau babat. Mangkaning Bu, babat itu luar biasa apalagi kalau di asop, bener, di soto, bahkan banyak makan apa? Warung soto. Nah, warung soto babat. Sunnah tidak? Tidak sunnah, Rasul tidak makan babat. Oh. Makanin luar biasa enaknya, apalagi hujan begini, menunya soto babat, kebayang oleh kita ya, segernya luar biasa. Sayang, bukan menu soto babat, bukan ya? Bukan. Kalau ibu-ibu jarang yang suka emangnya ya, tapi bapak-bapak luar biasa. Ya. Jadi jarang sekali Rasul makan jeroan. Kenapa sebabnya? Wal haya'a wa yukrahu dzalika. Yang tadi disebutkan seperti pantatnya, jakarnya, pelernya, kantung kemihnya, babatnya, itu Rasulullah tidak memakan. Untuk Rasulullah wa yukrahu dzalika, dimakruhkan makan makanan seperti itu. Tuh ya, makruh. Ini kalau bapaknya nanti kurban,
bawa torpedo, bawa babat, jangan dimakan Bu ya, jangan. Dikumpulkan saja, biar banyak, nanti bawa ke geraha, biar saya saja yang makan. Ini ya, makruh. Bahkan memang benar, orang yang makan jeroan cenderung kena penyakit. Ya, orang yang tidak makan jeroan itu sehat luar biasa. Siapa? Contohnya Bang Haji Roma Irama. Haji Roma Irama usianya sudah 70 tahun lebih. Benar apa enggak? Itu tidak pernah makan jeroan. Makanya Bang Haji selalu sehat, cerdas otaknya. Benar apa enggak? Lihat saja Pak Haji Roma Irama, ya. Oh, dia cerdasnya luar biasa. Kalau berjalan aja jadi lagu. Melihat orang lagi nyiram bunga, neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret, jadi lagu. Jalan lagi Oma Irama ini, ada maling lagi nebang pisang. Jangan ditebang, itu pisang orang. Oma. Jalan lagi ngelihat orang lari pagi, jadi lagu, lari pagi. Oh, Roma sehat, kenapa? Tidak pernah makan jeroan. Kalau nggak percaya silahkan datang ke Bang Haji, tanyain. Tuh ya, memang ini sunnah Rasul tidak makan jeroan. Tuh, ya kita makan kebalik ya. Kalau ada jeroan luar biasa senangnya. Padahal ini adalah larangan. Makruh buat Rasul. Oh. Lanjut. Jam berapa ini? Saya nggak bawa jam, takut kelebihan ini. Jam 9 dari tadi. Bohong ini. Oh ya. Lanjut, ini ngaji ya. Wa kana la ya'kulu sauma walal basola. Nah, Nabi SAW tidak pernah makan bawang putih dan bawang merah. Wa kana la ya'kulu sauma walal basola. Rasul tidak pernah makan bawang merah dan bawang putih. Tidak berkenan Rasulullah. Kenapa sebabnya? Sebab bawang merah dan bawang putih selalu dijadikan judul film. Iya kan? Bawang merah biasanya jahat, bawang putih biasanya baik. Ya, Rasul memang tidak pernah makan bawang merah, bawang putih. Padahal kalau kita ngebaso, ada goreng bawang, kita ngerauk sedikit apa banyak? Banyak banget. Wuduk, nggak ada goreng bawangnya, asa kurang apa gitu ya. Ngerauknya banyak. Rasul tidak suka, tidak berkenan. Kenapa? Bau. Rasul tidak suka yang bau-bau. Jengkol Rasul tidak makan. Pete Rasul tidak. Beda dengan kita mah doyan ya. Yang bau-bau. Oh ya. Rokok Rasul tidak ngerokok. Ya. Tapi kita ngerokok, nggak apa-apa ya. Kalau ngerokoknya lagi ngaji, ini ngerokoknya jadi pahala, alhamdulillah. Daripada hadir maulid di juru hadirnya di pojok, tututan melulu ngantuk, melulu kasih rokok sama kopi biar melek. Itu rokok sama kopi membuat semangat ngaji. Itu ngerokok ngopinya jadi ibadah. Makanya bapak-bapak Bu, kalau mau ngaji kasih rokok sama kopi biar melek ngajinya. Iya, biarin, biar melek. Tuh ya. Di pengajian, kalau di kampung-kampung kan sepi. Kiainya kalau nggak ada rokok, nggak ada kopi, itu puyengnya luar biasa. Kitab saja sampai nggak kelihatan. Tapi begitu ketemu rokok sama kopi, kitab itu jadi kelihatan. Ngaji itu jadi lama, kuat sejam 2 jam. Begitu rokok mati, wallahu alam, ngajinya pun udahan. Kalau memang rokok membawa kuat dalam ibadah, teruskan. Berarti termasuk ibadah. Oh, kadang-kadang kan kita masalah Bu ya, megang rokok di tangan kanan, kopi di tangan kiri. Salah apa enggak? Salah. Yang benar, yang makruh rokok di tangan kiri, kopi di tangan kanan. Yang benar begitu kan minum pakai tangan kanan. Udah begitu minum sambil berdiri, pakai tangan kiri. Baca bismillah, enggak. Itu menimbulkan penyakit liver. Minum sambil berdiri, tidak baca doa, pakai tangan kiri lagi. Tidak ada sunnah Rasulnya. Menimbulkan penyakit. Yang baik bagaimana yang benar? Minum itu sambil duduk, pakai tangan kanan. Itu yang benar, ya. Tuh, bagaimana kalau minum air jam-jam? Sambil duduk apa sambil berdiri? Duduk. Tuh, sambil berdiri kalau minum air jam-jam, ya. Sambil berdiri. Kalau nanti kita dinasibkan ke tanah suci, ketika kita minum air jam-jam, sunnahnya saya dapat ijazah dari Gus Munib Pasuruan. Ketika minum air jam-jam sambil berdiri, kita punya anak 4, baca Fatihah satu-satu. Anak pertama Fatihah sambil kita memandang Ka'bah. Anak kedua Fatihah, anak ketiga Fatihah, anak keempat Fatihah, anak kelima Fatihah.
Bagaimana punya anaknya 12, cukup satu kali aja Fatihahnya, kebanyakan. Iya, ya harusnya satu anak Fatihah sambil melihat Ka'bah, berdoa supaya kita punya anak jadi soleh solehah sambil berdiri, beda dengan hari jam-jam. Tuh ya, ini perilaku Rasulullah yang keseharian aja kita jarang laksanakan. Bahkan kita tidak tahu sebagai umatnya maulidan tiap malam. Yang dibahas apa? Banyakan ketawa, ngajinya nggak ada, hati-hati. Ya, ini maulidan. Kita umatnya yang harus membekas adalah ajaran-ajaran Rasul. Kemudian wama jama to'aman faktu. Beliau sama sekali tidak pernah mencela makanan. Di Rasul, Bu, disuguhin makanan apa tidak pernah dicela. Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Mau makanan itu baik, mau makanan itu bagus, makanan itu enak, nggak enak, Rasul tidak pernah mencela. Kalau Rasul mau dimakan, kalau Rasul tidak suka dibiarkan saja, tidak dimakan, tapi tidak mencela. Beda dengan kita, nih bakso bogem kayaknya kurang enak deh. Nah, apalagi ini bakso mana itu yang sedang viral di Pesona. Nah, itu yang enak kayaknya. Ini dijelekan. Makanan itu nggak boleh. Kemarin kita hadir pengajian di mana? Di Gang Miring. Itu makanan yang enak sama sekali. Nggak boleh. Misalkan dilarang. Tidak boleh mencela kalau kita mau ikut Rasulullah. Suka makan, nggak suka diamin. Jangan dicela. Ya. Kemudian wa in akalahu wa in karihahu tarokahu wa kana ya afu adoba wa tohala wala yuharrimuhuma. Penting nih ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak suka daging biawak. Tahu biawak? Nah, Rasulullah tidak suka daging biawak dan juga tidak suka limpa. Tahu limpa? Limpa tidak suka. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wala yuharrimuhuma, tidak mengharamkan kedua yang tadi, biawak dan juga limpa. Ini yang dimaksud biawaknya biawak tanah gurun pasir, bukan biawak di kita. Kalau biawak di kita hidup di dua alam itu hukumnya haram. Biawak di kita. Ini yang dimaksud Rasulullah, ini biawaknya gurun pasir. Sebab biawak gurun pasir hidupnya hanya di darat saja, tidak hidup di air. Biawak kita hidup di air dan di darat, nggak boleh dimakan. Nah, ini penting. Pak Ustadz, saya dulu pernah makan, bagaimana ini? Ayo, hati-hati. Sebab saya waktu itu punya penyakit gatal-gatal, nggak pernah sembuhnya makan daging biawak. Kalau memang benar-benar darurat, nggak ada obat lagi, boleh. Tapi kalau tidak darurat, nyari obat masih ada, cari dulu yang halal. Cari dulu yang halal. Ini penting. Daging biawak tidak boleh, kecuali biawaknya biawak gurun pasir. Boleh, Rasul tidak melarang. Dulu sahabat makan biawak gurun pasir, tidak dilarang oleh Rasulullah. Tapi kalau biawak di kita, ini haram, hidup di dua tempat. Bahkan ini kalau ada biawak jangan dimatikan, Bu. Sebab kenapa? Sebab ini kalau tidak ada biawak, ular makin banyak, apalagi musim hujan. Sebab biawak itu makan telur ular. Kalau telur ular tidak dimakan, maka ular bahkan berkeliaran, bahkan banyak. Itu fungsinya biawak. Ya. Rasul. Nah, jadi Rasul tidak makan daging biawak dan juga tidak makan limpa, tapi tidak mengharamkan biawaknya biawak gurun pasir. Wa kana ijaparogo qala alhamdulillahi Allahumma lakal hamdu at'amta fa asba'ta wa syaqqaita fa arwaita lakal hamdu ghairu makfurin wala mudain wala mustagnan anhu. Ketika selesai makan, beliau selalu berdoa. Apa doa yang dibaca oleh Rasulullah? Ialah alhamdulillahi Allahumma lakal hamdu at'amta fa asba'ta wa syaqqaita fa arwaita lakal hamdu ghairu makfurin wala mudain wala mustagna anhu. Itu doa sesudah makan. Hafal apa enggak? Boro-boro dengarnya juga baru, Pak Ustaz. Iya, ya. Coba bareng-bareng, Bu, ini tabarukan kita ya. Tabarukan ya, supaya kita ikut jejak Rasulullah meskipun sekali. Mudah-mudahan ini kita ngalap berkah ngikut sunnah Rasul. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma
lakal hamdu at'amta fa asbata wa saqaita fa arwaita lakal hamdu ghairu makfurin wala mudain wala mustagnan anhu. Artinya, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberi makan hingga sampai mengenyangkan dan memberi minuman hingga terasa menyegarkan. Segala puji bagi Engkau yang tidak dikufuri, tidak ditinggalkan dan sangat dibutuhkan. Ini doa Rasulullah sehabis makan. Biasanya kalau kita doa sesudah makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kadang itu juga nggak hafal ya, nggak hafal. Terus mintanya apa? Yang pendek aja. Alhamdulillahirabbil. Memang doa yang paling punya itu bismillah dan alham. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Tuh ya. Waktunya udah mau habis ya. Terus terakhir ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya minum itu, cara minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir ya ialah dengan 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan aus, memang seperti itu Rasulullah minumnya. Iya. Ini pisalasi dafatin. Atau kembung dari ya. Beda dengan kita kalau minum lok. Enggak seperti itu Rasul. Minum Rasulullah seperti itu. Bahkan makan pun pakai 3 jari, bukan 5 jari, 3 jari. 3 jari. Ya. Nah, ini kalau mengikuti sunnah Rasulullah. Bahkan wakana ruba maqadama fi baitihi fa akhadha ma ya'kulu bi nafsihi aw yashrabu. Rasul ketika berada di rumah terkadang mengambil makanan dan minuman sendiri. Nah, ini pelajaran penting buat bapak-bapak kalau berada di rumah, kalau istrinya sedang capek mau makan, makanannya ambil sendiri, mau minum minumannya ambil sendiri. Kalau ngelihat istrinya sedang capek. Tapi kalau jadi istri solehah, suguhkan bapaknya kalau mau makan. Begitu ya. Tuh, itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melalui pertemuan yang singkat ini, karena waktu sudah cukup larut malam, ya, apa yang telah disampaikan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ya, bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, selalu diberikan taufik dan hidayah. Cinta kita jangan sampai padam sampai akhir hayat, sehingga ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, ruh kita dijemput oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Dari saya dicukupkan sekian dari awal sampai akhir. Apabila banyak kesalahan, kekhilafan, kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairun jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ceramah
Di mudah-mudahan malam ini ya diturunkannya hujan